Kembali lagi teman-teman di Rumbo Channel. Kali ini saya akan mereview smartwatch yang dikeluarkan oleh Realme, yaitu Realme Watch. Untuk harga Realme Watch ini dibanderol dengan harga 500 ribuan di Shopee atau di penjualan online lainnya. Di sini kita bisa melihat kotak dari Realme dan fitur apa aja yang ada di smartwatch ini. Ada untuk mengukur kadar oksigen di tubuh kita, ada pengukur detak jantung, ada buat lari, dan yang lainnya. Dan kita langsung saja untuk membuka box ini. Setelah kita membuka kotak, di sini kita langsung bisa dapat melihat Realme Watch-nya. Kelengkapan lainnya, kita bisa melihat di sini ada satu buah kabel charger magnetik yang terdiri dari 2 pin. Dan tersedia juga Realme Manual Book. Di sini teman-teman bisa membaca bagaimana menggunakan smartwatch ini. Langsung saja kita ambil smartwatch ini. Di sini layarnya 1,4 inci. Dan juga saya memesannya dengan yang warna hitam. Lalu untuk finishingnya ini sangat solid, karena Realme juga kualitasnya tidak bisa diragukan, karena harga jam ini juga tidak mahal dan tidak murah. Dan untuk strapnya ini terbuat dari karet yang berukuran 20 mm. Lalu untuk menghidupkan jam tangan ini kita bisa menekan tombol power dan menahannya sampai logo Realme keluar. Dan setelah itu akan masuk ke smartwatch face yang telah disediakan oleh Realme. Kita coba geser ke kanan. Ini adalah untuk cuaca, tetapi kita harus connect dengan Bluetooth HP kita. Dan ketika kita bergeser ke kiri, di sini adalah untuk mengaktifkan. Ketika kita mengangkat tangan, jam akan aktif. Dan di sini juga ada pengaturan untuk mengatur kecerahan cahaya. Dan untuk ini untuk saving battery, kita harus menekan tombol power dengan lama untuk keluar dari mode ini. Ketika kita menggeser dari atas ke bawah, ini adalah untuk pesan notifikasi yang kita terima ketika smartwatch ini connect dengan Android kita. Ketika kita swipe dari bawah ke atas, di sini kita masuk ke menu utama. Kita masuk ke menu pertama, yaitu gerak. Di sini ada berlari di luar ruangan. Seperti yang kita ketahui, berlari di luar ruangan ini adalah outdoor running. Dan ketika kita menekan mulai, dan ini ada hitungan 3, 2, 1 dan berlari. Kemudian kita bisa dapat melihat di sini ada pengukur detak jantung kita, jarak yang sudah kita tempuh, dan juga kecepatan yang diukur oleh jam ini. Dan juga di sini ada durasi kita berlari. Kita tekan tombol untuk berhenti dan stop. Dan setelah itu kita balik ke menu utama. Sini kita masuk ke menu berjalan dan tekan mulai. Di sini sama dengan berlari di luar ruangan tadi. Kita bakal dapat melihat berapa langkah yang sudah kita lalui, berapa jarak yang sudah kita tempuh, dan juga ada pengukur detak jantung dan durasi kita berjalan. Dan tekan tombol lagi untuk kembali ke menu utama. Dan juga di sini ada berlari dalam ruangan. Ini sama dengan treadmill. Kita tekan mulai.
Di sini juga kita dapat melihat ada jarak, ada kecepatan, dan ada detak jantung, dan juga pengukur durasi berapa lama kita treadmill. Dan tekan tombol untuk back ke menu utama. Dan setelah itu kita tekan bersepeda di luar ruangan. Di sini bersepeda di luar ruangan sama dengan outdoor cycling. Di sini juga ada pengukur jarak, kecepatan, detak jantung, dan durasi berapa lama kita bersepeda. Tekan tombol untuk back. Kapasitas aerobik. Ini adalah untuk aerobik. Semua fitur ini menggunakan seharusnya sih kita harus connect ke aplikasi Realme Link yang disediakan oleh Play Store, dan juga untuk menyimpan dari data-data aktivitas yang sudah kita lakukan. Sini ada juga menu untuk sepak bola, bola basket, pingpong, bulu tangkis, bersepeda dalam ruangan. Untuk pelatih elips, sepertinya ini adalah untuk melatih bibir kita. Kita masuk ke menu yoga, tekan mulai. Di menu ini ada pengukur detak jantung dan juga konsumsi kalori berapa yang kita keluarkan. Kemudian untuk menu jangkrik, sepertinya ini sama dengan yoga tadi. Di sini ada pengukur detak jantung dan juga konsumsi kalori yang kita keluarkan. Oke, kita tekan back untuk balik ke menu gerak tadi. Kita sudah selesai mereview untuk bagian gerak. Kemudian kita masuk ke oksigen darah. Di sini adalah untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kita. Ini seperti yang kita lihat, fiturnya adalah SpO2. Setelah kita ukur, bakalan keluar hasil dan kita bisa mentesnya ulang kembali. Ini adalah proses sedang mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kita. Dan hasilnya 97. Jadi untuk kadar oksigen dalam tubuh saya sekarang ada 97. Setelah itu kita tekan back dan untuk memulai laju jantung. Di sini laju jantung adalah untuk mengukur detak jantung kita. Kita bisa menekan tes untuk memulai mengukur detak jantung kita. Oke, sekarang smartwatch ini sedang mengukur detak jantung saya, dan untuk pengukurannya sepertinya jam ini mengambil jari saya untuk sebagai sampel. Kita masuk ke rekam gerak. Di rekam gerak ini adalah fungsinya untuk merekam gerak kita. Kemudian kita masuk ke kondisi tidur. Di sini jam tangan ini bisa merekam untuk kondisi tidur kita. Kemudian kita press back. Untuk musik, di musik ini kita harus connect dengan Android phone kita melalui Bluetooth. Dan juga fitur kamera ini dibutuhkan Bluetooth connection ke Android kita. Dan untuk temukan ponsel juga ini dibutuhkan connect dengan Bluetooth. Kemudian untuk meditasi bisa kita tekan mulai. Berapa menit kita akan bermeditasi untuk fitur ini. Kemudian kita kembali, kita masuk ke jam alarm. Di sini kita bisa mengatur jam alarm sesuai dengan jam bangun kita. Kemudian kita masuk ke menu stopwatch dan kita tekan mulai. Di sini akan mulai menghitung sesuai dengan fungsi stopwatch pada umumnya.
Kemudian kita bisa keluar dan memulainya lagi. Oke, untuk cuaca, di sini perkiraan cuaca dia harus connect dengan Realme Link di Android phone kita untuk pertama kali. Kemudian kita press back dan ada menu atur. Menu atur adalah untuk pengaturan. Kita masuk ke pilihan pertama di definisi kepribadian. Dan kita tekan untuk menu pertama, angkat pergelangan untuk menghidupkan smartwatch ini. Kita masuk ke laju jantung. Di sini adalah untuk mengaktifkan detak jantung. Kemudian kita masuk ke jangan ganggu. Di sini adalah untuk mengaktifkan supaya mode jangan ganggu. Kemudian untuk tampilan waktu kita bisa men-setel 24 jam atau 12 jam. Kemudian kita press back untuk kembali ke menu atur, dan yang nomor 2 adalah universal. Di sini kita bisa mengatur tingkat kecerahan dari smartwatch ini. Dan tekan konfirmasi untuk mengkonfirmasi. Kita bisa menurunkannya juga sesuai dengan cahaya yang ingin kita gunakan. Kemudian untuk intensitas getaran saya memilih tengah, dan untuk mode hemat daya kita bisa mengaktifkannya jikalau kita ingin menghemat daya di smartwatch ini. Kemudian kita masuk ke menu sistem. Di sini ada mulai ulang, matikan, atur ulang untuk mereset smartwatch ini sesuai dengan bawaan pabrik. Kemudian untuk informasi pengawasan, di sini adalah untuk hanya informasi saja. Kemudian kita press back, kita masuk ke menu tentang, di sini adalah informasi tentang smartwatch Realme Watch ini. Kita kembali ke menu awal, dan sepertinya kita sudah selesai untuk mereview menu atau fitur apa aja yang ada di smartwatch ini. Untuk mengganti tema, kita bisa menekan layar beberapa detik dan itu akan memberikan option untuk mengganti smartwatch face-nya. Di sini ada 5 smartwatch face yang telah disediakan oleh Realme, dan kita bisa menggantinya ketika kita connect dengan Realme Link application di application store, dan kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita juga melalui aplikasi yang disediakan. Di sini sangat terbatas karena hanya bawaan pabrik saja. Untuk sekarang saya menggunakan tema yang pertama. Ya, kita bisa mengetes seberapa sensitif dari layar ini. Ya, sensitif dari smartwatch ini lumayan sensitif karena layarnya sudah bagus dan TFT. Ini saya mencoba memakai jam tangan ini. Jam tangan ini karetnya lumayan bagus dan seperti bawaan dari Apple atau Apple Watch. Jam tangannya hampir mirip untuk talinya, dan karetnya sangat lembut dan enak untuk dipakai. Untuk di tangan saya, jam ini sepertinya cocok ya kan, karena saya melihat jam tangan ini enggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi cocok saya pakai. Dan mungkin untuk teman-teman yang mempunyai tangan yang lebih kecil atau yang sebesar tangan saya, itu sangat cocok dipakai dan terlihat elegan untuk memakainya. Di sini saya bisa memberikan nilai 8 dari smartwatch ini karena fiturnya lengkap dan bisa dipakai untuk sehari-hari, untuk sebagai kegiatan kita. Untuk fitur ini yang barusan kita lihat adalah untuk menonaktifkan ketika kita menggerakkan tangan melihat dari smartwatch ini. Kita balikan lagi ke settingan supaya bisa melihat ketika kita mengangkat tangan. Kita aktifkan kembali dan bisa kita lihat pasti jam tangannya akan terbuka ketika kita melihat atau
kita melihat jam tangan. Di sini saya memakainya ketat karena saya suka memakai jam tangan ketat. Untuk jam tangan ini bagus, dan seperti yang saya katakan di awal, Realme kualitasnya bagus karena mereka juga mempunyai saingan seperti Xiaomi, Samsung, dan Amazfit. Jadi untuk ketahanan air, jam tangan ini bisa bertahan di kedalaman 1,5 meter, dan saya yakin bisa lebih karena kualitas dari smartwatch ini sangat baik dan semua portnya tertutup dengan rapi. Untuk review kali ini kita bisa memberikan nilai 8 untuk smartwatch ini, dan saya puas sudah memakainya selama seminggu lebih, dan smartwatch ini tidak ada masalah, dan saya sering memakainya mandi karena saya ingin smartwatch ini tetap bersih ketika saya pulang dari luar. Dan juga untuk dari chargingnya, saya selalu memakai ampere yang rendah karena baterai dari smartwatch ini kecil. Jadi kita usahakan untuk ampere yang kita gunakan di charging kita gunakan di bawah 1 ampere supaya untuk memberikan ketahanan pada smartwatch ini. Jadi nanti baterainya bisa tahan lebih lama, bukan untuk ketahanan dia bertahan hidup, tapi ketahanan baterai itu sendiri karena kita memakai cas yang benar. Sekian dari review kali ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi bingung untuk mencari smartwatch apa yang mau dibeli. Saya merekomendasikan teman-teman untuk membeli jam tangan ini.